Ya, hari ini menghadiri ada diskusi yang diinisiasi oleh kawan-kawan BPK dan berbagai kelompok lain termasuk BPS untuk membicarakan tentang masa depan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau melihat dari data yang disajikan tadi disampaikan oleh Kepala BPS RI bahwa Jawa Barat keluar dari kebiasaan sebelumnya pertumbuhan ekonominya selalu di bawah rata-rata nasional. Hari ini kita di atas rata-rata nasional, artinya ada kinerja yang bersifat kolaboratif dari mulai pemerintah daerah sampai pemerintah provinsi, kemudian juga kalangan dunia usaha yang relatif agak simultan perjalanannya, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari grafik semakin masif, investasi sudah semakin meningkat, dan ini juga akan melahirkan angka pertumbuhan yang cukup, dan nanti buahnya itu akan diterima nanti di 2026 akhir. Nah, itu akan terlihat karena nanti rekrutmen tenaga kerja akan mulai berjalan, produksi akan mulai melahirkan produksi baru, dan angka-angka pertumbuhan juga akan mengalami peningkatan. Ditambah lagi buah pembangunan yang dilakukan saat ini, infrastrukturnya juga akan nanti dirasakan di 2020. Oh iya, jadi saya sih melihat kan saya beberapa kali kunjungan melihat progres pembangunan ya. Selalu problemnya itu konsultannya itu nggak ngerti. Jadi bisa jadi konsultan itu merekrut orang-orang yang tidak begitu kapabel, yang bisa melihat progres pembangunan dan rata-rata sudah tua. Nah, sehingga saya sih memilih, saya udah ngomong dengan kemarin Pak Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, dan dia menyambutkan benar, sehingga nanti para pengawas teknis, anak-anak teknik sipil itu biar mereka berpraktek di lapangan. Nah, selain itu juga saya sudah meminta ke sekolah-sekolah menengah kejuruan SMK tugas-tugas matematika ya itu harus diarahkan pada hitungan-hitungan pekerjaan fisik. Misalnya anak-anak suruh menghitung bangunan yang lagi dibangun di sekolahnya, panjang, lebar, berapa jumlah semen yang digunakan, berapa kubik pasir, kemudian juga berapa batang besi, panjangnya berapa, diameternya berapa. Mereka harus aktif seperti itu menjadi laporan pekerjaan pendidikan di sekolah. Sehingga satu, pendidikan belajar secara aplikatif, teknis. Yang kedua, pembangunan terawasi dengan baik. Ditambah yang ketiga dapat honor. Kan lumayan kalau anak-anak mahasiswa ada honor pengawasan, misalnya honor pengawasannya 250.000 sehari. Kan mereka bisa dapat uang saku tambahan untuk kuliah sehingga beban orang tuanya menjadi sudah dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Nanti Menteri Pendidikan Tinggi akan ajak para rektor dan para dekan. Dan saya rencananya mungkin minggu depan kita akan sudah mulai MOU teknis. Karena masih ada pekerjaan kurang lebih sekitar 300 miliar lagi yang lagi berjalan mulai dalam. Ya kan problematika itu tertinggi disebabkan kan jumlah anak-anak muda Jawa Barat juga paling tinggi di Indonesia. Terus kemudian angka penggunaan media sosialnya juga paling tinggi. Dan hari ini kan memahami kelompok manapun di kehidupan kita kan tidak mesti berkumpul. Cukup buka berbagai aplikasi yang ada bisa melihat. Contoh misalnya, bayangkan saja kasus yang di SMK ya, 72 yang di Jakarta itu, anak yang bully kok bisa bikin bom, kan gitu loh. Artinya akses terhadap informasi apapun hari ini sangat terbatas. Dan untuk itu siapa yang paling punya peran besar? Yang pertama adalah orang untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan media sosial bagi anak-anak. Yang kedua sekolah. Kita kan sudah tegas kalau SMP kan nggak boleh, walaupun pada praktek di lapangan ya orang tua jadi gimana kita bisa mengintervensi hak personal dan ya langkah-langkah penanganannya yang debat nanti penanganan yang anti radikalisme kemudian terorisme itu akan semakin kita nggak ada. Tetap kita yang namanya studi tour yang memobilisasi siswa yang di dalamnya melakukan wisata kita tetap akan ada.
Dan kenapa? Karena itu bisa terbukti hari ini biaya kehidupan orang tua mengalami penurunan tajam, dan artinya akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat juga semakin baik. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata tingkat kunjungan pariwisata di Jawa Barat paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi nggak ada kaitan dengan bahwa studi itu menurunkan ke pariwisata. Jadi bisa lihat lalu habis dari berbagai daerah masuk di Jawa Barat sangat tinggi. Ya, Das Citarum harus dilakukan secara terintegrasi dan penuh kesungguhan, karena kan tidak semua orang memiliki niat dan itikat sungguh-sungguh menata Das Citarum ini. Nah, kemudian sekarang kan gubernur sudah mengambil alih dari seluruh rangkaian itu menjadi koordinator dari seluruh rangkaian. Jadi misalnya ada BSDA, ada BPWS, ada PCT. Nah, itu menjadi di bawah komando gubernur. Dan saya kan mulai ini hari ini, mulai nata di Kerawang, Bekasi, dan Bogor, dan kemudian nanti kita bergerak di Subang, Indramayu, semuanya harus berjalan dengan baik dan benar. Dan itu diperlukan power yang kuat untuk tidak takut, karena ancamannya tidak pernah berhenti. Hari ini misalnya, siapa yang paling diancam sekarang dari penataan sungai-sungai yang nantinya berasal dari Citarum itu? Kepala desa hari ini ditekan oleh pemerintah, termasuk ditekan itu oleh beberapa pihak yang hari ini dia menikmati konsensi itu, karena sewa-sewa tanah di daerah aliran sungai itu sangat mahal, dan kemudian kalau diakumulasikan itu jumlahnya ratusan miliar bahkan triliun. Dan saya itu yang akan saya buktikan minggu depan, saya mau bertemu dengan Jampitsus untuk menyampaikan, dan tidak boleh ini terjadi. Akselerasi ekonomi dalam fase yaitu satu mendorong infrastruktur, dua mempermudah perizinan, yang ketiga adalah mendorong pendidikan agar pendidikan kita mengarah pada dunia kerja. Kemudian keempatnya menekan angka konsumtif publik. Ya kerjasama di berbagai landasan, misalnya bangun infrastruktur ya bareng-bareng, semua orang saling mendukung. Kemudian juga dari sisi ekonomi juga kita lakukan lintas BUMN, misalnya PLN cepat listriknya, kalau ada kebutuhan industri, kemudian gasnya, semua stakeholder harus berjalan dengan baik. Dan termasuk ada satu hal ya, hari ini misalnya pengguna listrik di Jabar itu paling tinggi di Indonesia. Tapi sampai hari ini Bank Jabar itu belum mendapat desain untuk menjadi tempat pembayaran listrik. Nah, ini saya ingin dong di PLN segera kan memberikan ruang pada Bank Jabar untuk punya akses agar Bank Jabar bisa disediakan tempat untuk membayar listrik bagi manusia. Ya, itu kan tergantung pada perencanaan produksi ya, perencanaan produksi, dan karena kebutuhan di sekolahnya tinggi, otomatis kebutuhan pasar menjadi terambil dengan PGN. Nah, caranya adalah produksinya boleh tambah. Artinya jumlah telur harus semakin banyak, jumlah sayur harus semakin banyak, jumlah ikan semakin banyak, jumlah daging harus semakin banyak, jumlah beras harus semakin banyak. Nah, bagaimana? Ya mari kita bersama-sama membuka ruang, satu, ruang investasi di dunia pertanian. Yang kedua, mendorong masyarakat juga untuk terus meningkatkan produktivitas tanaman pangan.